Are you confident enough to face the challenge of the future? Ya, jadi pertanyaannya begini, kita ini punya keteguhan hati enggak untuk melihat semua tantangan yang akan ada di depan kita? Ya, are you confident enough? Ya itu. Jadi, apakah kita masih tetap teguh hati untuk melihat semua hal yang memang tidak gampang kita hadapi kan? Ya, tapi kan yang penting begini, kalau kita di dalam kuat, yang di luar ya biasa sajalah. Ya kalau di dalam kuat, cuman kalau di dalam lemah kan gak ada apa-apa juga jatuh juga. Karena kita mesti membangun insight, ya itu yang di dalam kita. Nah, saya bertanya begini karena begini, keadaan memang aneh kan sekarang. Tahu Bapak Ibu? Bapak Ibu itu sekarang ada di zaman yang begini, tidak pastinya pasti, pastinya tidak pasti. Jadi kita ada di ketidakpastian yang pasti, tapi pasti yang tidak pasti. Tidak pasti itu pasti, pasti tapi tidak pasti. Bingung nggak? Nggak tahu. Saudara rasa? Ya coba keamanan nggak pasti juga dan pasti. Ekonomi nggak pasti, tapi itu pasti. Yang dikatakan pasti, tidak pasti. Dan tidak pasti itu pasti itu tidak pasti. Ya kan? Yang pasti cuma satu, firman Tuhan. Nah, saya coba akan mengajak saudara sedikit belajar tentang kitab Hebrew atau Ibrani. Katakan Ibrani. Ibrani itu isinya adalah ini. Tuhan berbicara, kita mendengar dan melakukan. Saya nggak tahu, Bapak Ibu masih mempercayai nggak sampai hari ini Tuhan tetap berbicara? Oh saya yakin banget. Ya orang berkata, masa sih Tuhan berbicara? Tuhan masih berbicara. Lewat firman-Nya, lewat nasihat yang disampaikan, atau kadang lewat situasi. Kalau saudara sekarang menemukan situasi apa saja, gagal lah berhasil, itu Tuhan lagi bicara loh. Tuhan bisa bicara lewat apa saja, lewat semua situasi, keadaan bisnis, kesehatan, situasi politik, apa saja Tuhan berbicara. Sayangnya orang gak percaya Tuhan masih berbicara, tapi ya ampun dia percaya pada suara TikTok. Padahal yang bicara siapa gak jelas juga itu ya. Ya orang dibuat bingung oleh TikTok lah, oleh Instagram lah, oleh YouTube lah, oleh apa. Tuhan tetap berbicara. Nah, kitab Ibrani dasarnya adalah Tuhan bicara, kita mendengar. Dan kalau mendengar, sorry ya, bukan hanya pendeta yang mendengar. Saudara pun punya kapasitas untuk mendengar. Halo? Kuncinya satu, lahir baru. Makanya kalau roh nggak lahir baru, sulit Bapak Ibu. Karena ini perkara-perkara ilahi. Yalah, makanya saya sadar, saya ngajar banyak orang, kalau rohnya nggak hidup, sulit. Pernah lihat nggak ada orang yang Kristen tapi begitu-begitu terus. Saya selalu bertanya, bisa nggak ya orang Kristen tapi nggak lahir baru? Dia selamat tapi nggak lahir baru. Coba pertanyaan, bisa nggak orang selamat tapi nggak lahir baru? Ya selamat kan karena anugerah Tuhan. Tapi untuk lahir baru kita harus dituntun Roh Kudus setiap saat. Coba itu sebab, contohnya banyak, misalnya Nikodemus, ahli Taurat. Tapi Yesus bicara perkara rohani gak nyambung. Yesus bicara kalau kamu gak lahir dari air dan roh, kamu gak bisa lihat kerajaan Allah. How come? Aku tua masa masuk lagi ke rahim ibuku. Bayangkan. Pengajar Alkitab, pengajar Taurat. Ya kalau bilang sudah selamat. Tapi ternyata Yesus bicara perkara rohani, dia gak nyambung. Makanya jangan kaget kalau ada orang ibadah tapi gak rohani sama sekali. Tetap kasar, tetap curang. Tetap kemudian bikin masalah kiri kanan karena karakter. Ya bisa. Ini soal lahir baru. Saya akan kembali kepada, yuk Hebrew chapter 4. Coba lihat ayat 14 sampai 16. 3 ayat ini dimulai dari semua kata sebab. Sebab, karena. Nah, atas dasar inilah kita harus punya confidence. Sebab itu kan penyebabnya. Causa prima. Ya, jadi ini bukan akibat ini, sebab karena. Nah, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, confidence ini. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, iya Pak? Sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa.
Kenapa kok yang disebut Yesus? Karena Yesus itu nama kemanusiaannya Tuhan. Jadi Tuhan itu pernah jadi manusia 100%. Dia Tuhan 100%. Ya jangan percaya kalau berkata Yesus lebih rendah dari Bapa. Enggak ada itu. Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu satu. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ya kan, itu Tritunggal. Kita meyakini itu Bapak Ibu ya. Nah yang mati itu kemanusiaannya Tuhan, namanya Yesus. Makanya Yesus mati di salib. Kok Tuhan mati? Yang mati itu kemanusiaannya Tuhan. Tuhannya tidak pernah mati. Tuhan kita tetap kekal selama-lamanya ya. Oke, ayat yang ke-16. Sebab lagi muncul kata itu, sebab. Sebab itu marilah kita dengan penuh apa? Keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat apa Bapak Ibu? Pertolongan kita pada waktunya. Nah dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, saya senang sekali. Saya tadi membaca saja hati saya langsung make it flame, berkobar. Sebab, karena. Nah, ini, kalau saprimanya ini jangan yang lain. Makanya saya bilang, are you confident enough to face the challenge of the future? Orang tanya, are you confident? Yes. Ya. Saya confident untuk menghadapi semua tantangan apapun di depan. Bukan karena saya, karena kemudian saya sadar, oh ya. Nah, saya beritahu, iman itu punya medan namanya proses. Pembunuh iman itu komplasensi. Jadi kenyamanan itu pembunuh iman. Makanya begitu orang nyaman, biasanya imannya terbunuh. Gak lagi suka berdoa, gak lagi pelayanan, nyaman bayangkan. Kenyamanan memang pembunuh. Jadi medannya iman itu memang lewat proses. Jadi proses itu biasa. Hidup berubah itu biasa. Yang jelas satu saja. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tahu nggak? Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Semua boleh berubah. Tapi kan Tuhan tidak berubah. Cuman kadangkala kita yang gampang berubah. Oh ya. Saya kadang gampang berubah juga, ya ampun. Makanya saya tahu gini, manusia gampang berubah. Kita kadang-kala semangat karena punya kepentingan. Sorry, saya pastikan dalam hati saya belajar untuk tidak semangat karena punya kepentingan pribadi. Sebab kalau kepentingan saya nggak dapat, saya bisa marah kan. Jadi saya pastikan juga di sini, saudara datang semangatnya cuma satu saja, mau berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya. Amin. Nah sekarang confidence kita itu didasarkan pada apa? Nah Ibrani berkata begini, ini ayat yang ke-14. Coba kita lihat. Boleh tampilkan lagi ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai siapa Bapak Ibu? Imam besar agung, the great high priest. Tahu nggak imam besar? Imam besar itu adalah the one who walk before us. Seorang yang berjalan mendahului kita. He's the pioneer. Dia pelopor, tempat yang belum kita pergi, dia sudah pergi. Tempat yang kayaknya buat kita membingungkan, dia sudah ada di sana. Makanya saya suka sekali kata Tuhan kan begini, Jehovah Rafa misalnya adalah penyembuh, betul ya? Jehovah Jireh, ya penyedia yang kita perlukan. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Kemudian ada satu kata dari kata Tuhan. Tuhan itu disebut Jehovah Shammah. Tahu nggak artinya? Jehovah Shammah. Jehovah Shammah itu artinya begini. Tuhan sudah selesaikan. Dia sudah ada di sana. Dia sudah ada di sana. Saya beritahu. Besok hari Tuhan sudah ada di sana menyelesaikan semuanya. Minggu depan Tuhan sudah ada di sana menyelesaikannya. Tahun depan Tuhan sudah ada di sana menyelesaikannya. Yang setuju katakan amin. Udah enggak usah takut, anak-anak kita punya masa depan, Tuhan sudah menyelesaikannya. Hidup kita ke depan, Tuhan sudah menyelesaikannya. He is the Jehovah Shammah. Ya, amin kan itu. Jadi enggak usah takut, Tuhan sudah selesaikan semua. Nah kata imam besar, itu tadi saya sudah bilang, he's the pioneer. Ya orang yang berjalan mendahului kita di depan. Dia sudah selesaikan semuanya. Makanya yang luar biasa. Imam besar yang kita punya bukan gak pernah merasakan yang kita rasakan. Ada yang sedang dikhianati. Yesus biasa dikhianati. Hari ini dia tolong orang. Sembuhkan orang tuli, sembuhkan orang buta. Beberapa hari kemudian orangnya teriak. Salibkan dia. Bayangkan. Ya. Saudara memuridkan orang-orang yang tusuk kita dari belakang. Yudas lakukan itu.
Saudara kemudian baik sama orang lupakan kebaikan kita. Yesus biasa alami itu. Oh iya, dia pernah sendirian. Yesus pernah sendirian. Dia kemudian semen ketakutan. Sampai Alkitab berkata, cucuran keringatnya seperti darah yang mencucur. Ada dari saudara yang sekarang sedang berat. Dia pernah ada di titik itu. Makanya Alkitab berkata, semua langit dia sudah lintasi. Saya nggak tahu, saudara sekarang ada di langit kesepian kah? Tidak tahu. Sekarang saudara ada di langit kebingungan kah? Sekarang saudara lagi ada di langit di mana semuanya kayaknya gelap. Awan mendung, gelap gulita. Kita tidak tahu arah kemana. Arahnya nggak jelas. Saya beritahu, dia pernah ada di sana. Ya, makanya saya dorong Bapak Ibu begini. Lihat karya keselamatan Yesus. Itu mesti utuh. Dia bukan hanya Savior. Dia juru selamat. Tapi dia Tuhan. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Dia sudah selesaikan semuanya. Tahu nggak? Waktu dia mau tinggalkan bumi ini sebagai manusia. Kata-kata terakhir disalib sebagai manusia. Setelah bangkit dari kubur kan dia sudah menyatakan diri kemuliaannya sebagai Tuhan kan. Kata-kata terakhir sebelum dia mati. Saya tidak pernah lupa kata-kata itu. Coba ada yang ingat nggak kata-kata terakhirnya apa? Loh, it is finished. It is finish. Sudah apa Bapak Ibu? Selesai. Sudah selesai. Tahu nggak sekarang ini semua sandaran hidup lagi dirobohkan. Sandaran koneksi pejabat lagi roboh. Saya dengar beberapa pengusaha berkata, Pak, lagi berat Pak market Pak. Satu kali saya ada di satu tempat. Indah banget tempat itu. Itu katanya teman. Mission Impossible salah satu episode syuting di situ. Saya bilang, oh ya? Ya. Jadi Tom Cruise ada di sini. Ya udah. Di mana dia ada? Oh dia di situ Pak. Ya udah. Jadi saya foto, saya bilang, tolong sayang foto saya istri saya. Ini tempat di mana Tom Cruise ada di sini. Tapi waktu ada di sana indah Pak Riki. Cuman saya rasa kok secara spirit gak enak. Saya bilang gak tahu kenapa kok kayaknya gak enak. Tempat indah tapi gak enak. Bener. Ini teman saya puluhan tahun tinggal di negara itu, dia bilang, Pastor Rubin, iya betul. Di sini banyak orang bunuh diri. Makanya tempat boleh indah. Kalau yang di dalam lemah, ya orang bunuh diri juga. Saudara pikir tempat indah menentukan orangnya kuat? Pernah lihat gak ada orang di rumah bagus tapi bicara suami istri udah saling teriak. Padahal jarak dekat. Ya berarti hati sudah jauh. Rumahnya bagus. Loh, kalau ada suami istri rumahnya bagus, mamer semua. Bicara dekat sudah teriak-teriak sampai nada meninggi, maki-maki. Ya berarti tempatnya dekat tapi hatinya sudah jauh. Kasihan ya. Ya. Jadi saya bilang, kok banyak bunuh diri? Iya pastor. Kasihan juga. Terus saya tanya, nah sekarang kan ada pagar bagus. Iya pagarnya bagus, asli. Pagarnya bagus Pak. Speknya besi tebel banget. Cuman aneh di pagar itu ada tulisan. Aneh banget. Tahu tulisannya apa Bapak? Dilarang bersandar di pagar ini. Pagar ada tulisan dilarang bersandar di pagar ini. Itu tulisannya jarak sekian meter Pak. Ada jarak sekian meter. Oh, ada puluhan tulisan sama. Dilarang bersandar di pagar ini. Tahu Bapak Ibu? Kenapa orang dilarang bersandar di pagar? Teman saya kan orang pinter. Wah jawabannya macam-macam. Nanti kalau tiba-tiba angin bertiup dari utara. Wush, yang terlalu kurus terlempar dari pagar. Saya bilang jawabannya sederhana. Kenapa orang dilarang bersandar di pagar? Karena pagar bukan tempat sandaran. Jadi saudara sekarang confidence saudara ada di mana? Coba kembali kepada Yesus itu segala-galanya buat kita. Amin. Makanya begini Bapak Ibu. Kalau datang ibadah, Yesus bukan lagi center kita. Ya berat. Tahu nggak salah satu pekerjaan Yesus? Percaya nggak sampai hari ini Yesus tetap melayani kita? Oh kurang yakin. Sampai hari ini Yesus tetap melayani kita? Salah satunya dia melayani kita dalam apa? Dia jadi pendoa syafaatnya kita. Oh ya, Ibrani berkata dia bersyafaat buat kita.
Tahu doa syafaat artinya begini. Kita memang susah, kadang nangis juga. Oh, saya kadang terpukul juga, saya nangis juga. Kadang saya teriak, gak kuat dengan situasi. Saya kadang bingung juga dalam kehidupan. Tapi tahu gak, Yesus berkata begini, aku berdoa supaya ada kekuatan dalam hidupmu untuk menghadapi semua situasi. Makanya saudara gak usah pernah takut. Pandang saja dia, gak usah yang lain. Bahwa dia pensyafaat kita, dia selalu memberi kekuatan buat kita. Makanya pastikan, jangan duit jadi center. Sorry ya, jangan orang jadi center. Jesus saja jadi center. Sebab saya takut orang datang ibadah, senternya tetap sombong, senternya tetap duit. Ada orang Pak datang ke saya, ini lagi ibadah. Kemudian tegur saya gak tahu saya khotbah apa Pak. Dia tegur saya berkata begini, udahlah Pak Pendeta, ya doa-doa Yesus. Kalau gak ada ini, bagaimana bisa hidup? Dalam hati saya bilang, ya ampun. Nanti kalau satu kali kanker stadium 4 kena ke tubuhmu, bisa enggak uangmu tolong kamu? Tapi saya enggak bilang Pak. Kalau bilang dia nanti kepahitan sama saya lagi ya. Jadi saya diam saja. Tapi saya kemudian berkata, oh bukan berarti kita enggak perlu uang lagi. Cuman fasilitas saja. Kalau Tuhan enggak tolong kita berat loh. Nah saya dorong saudara yuk. Biar Yesus saja yang tetap menjadi keteguhan hati kita. Jadi kalau hari ini ada yang lagi rugi, gak usah marah. Halo? Kalau ada yang lagi sekarang ini berat, gak usah kecewa. Toh Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Saya punya bahasa terbatas, cuma saya punya pertanyaan. Masih gak Tuhan jadi Tuhan kita? Nah saya ada di Tobadak, saya ketemu satu ibu, pendeta, tinggi. Saya tanya ibu dari mana? Udah sebutkan, kesini berapa lama? Ya kira-kira 2 jam. Nah apa? Sepeda motor. Nanti pulang 2 jam lagi. 4 jam cuman mau dengerin pendeta yang gak jelas kayak saya ini. Bayangkan, saya bukan artis kan. Saya orang biasa saja. Saya ngajar apa adanya mungkin. Homiletika saya gak bagus-bagus ya. Biasa saja. Saya tanya, ibu pelayanan. Iya berapa jiwa? Ya gak banyak Pak, kira-kira 8 keluarga. Saya tahu langsung ngitung lah, perpuluhan berapa, pendapatan berapa. Yalah, bodoh-bodoh begini ngitungnya jago saya kan. Tapi kemudian, ya udah, kita kasih transport. Kemudian begini, begitu dia keluar, teman saya kejar. Pas Rubin, saya mau cerita tentang dia. Ya kenapa? Baru 6 bulan yang lalu, dia pergi pelayanan dengan suami dan 2 anaknya. Anaknya usia 7 sampai 8 tahun, cowok-cowok. Nikung-nikung jalan, nyemplung jurang karena lampu nggak terang. Mati 3-tiganya di tempat. Suami dan 2 anaknya. Langsung mati di tempat Pak. Terbentur kayu, terbentur apa begitu. Masuk ke dalam. Ngambilnya susah, terjepit. Dia selamat. Ketemu saya itu tadi. Bahagia. Gak ngomel. Gak sinikal. Gak komplain. Ngomongnya pelayanan. Ngomongnya semangat misi. Kan saya tahu orang kan begini. Mulut itu kan jendela hati di luar. Sampai saya bilang, ya ampun. Sorry ya, memang dilarang cengeng jadi Kristen sih. Kadang-kala orang gak nyalami kita, tertawa saja asyir, bayangkan. Orang pindah agama murtad tuh, bayangkan. Saya berharap di sini enggak. Kita doa belum dijawab, kita marah. Makanya saya bilang, are you confident enough to face the challenge of the future? Kenapa Yesus menjadi confidence kita? Karena kata ini saya terpesona. Ayat yang ke-16. Nah ini, saudara tahu nggak? Ini kata ini aneh. Sebab itu marilah kita dengan penuh apa? Keberanian. Menghampiri tata kasih karunia. Biasanya kata kasih karunia itu kan selalu berhubungan dengan Injil kasih karunia. Ya kan, berita kasih karunia. Tapi kok ini tahta? Ini satu-satunya ayat di Alkitab yang kasih karunia terhubung dengan tahta. Nah tahta itu positioning. Posisi seorang raja. Nah Bapak Ibu begini, kenapa kita harus berani datang ke kasih karunia? Kok harus punya keberanian sih Pak Rubin? Iya, kalau saudara tidak punya keberanian sulit. Berani apa? Berani rendah hati. Sorry ya, orang sombong sulit dapat ini. Makanya kalau kita rasa kita ini
nggak berdaya, genuine ya. Saudara akan ketemu ini. Ya, saya sulit mendefinisikan karena saya terbatas. Tapi kata kasih karunia kan, tadi pagi saya sudah bilang, kasih karunia ada beberapa kata, misalnya karisma, divine influence. Saudara pernah lihat gak ada orang biasa, tapi sekali bicara, orang terdiam. Saudara masih ingat gak di Getsemani? Seorang yang coba dianiaya, namanya Jesus from Nazareth. Itu tentara Roma yang gede-gede, yang badannya keren-keren, pakai semua peralatan. Yesus tanya dengan lembut, yang kalian cari siapa? Yesus dari Nazaret. Aku. Begitu dia bilang itu tentara tanpa di altar kalau tumbang semua. Saudara, makanya kalau orang hidup dalam kasih karunia, enggak bisa dipermainkan. Saudara enggak usah takut. Di kantor pun kalau saudara hidup dalam kasih karunia, gak ada yang bisa menembus saudara. Saya tahu Pak, saya coba diserang dalam semua sisi. Satu kali saya lagi khotbah di Gembor Masa, 20-an orang. Batu berterbangan di mimbar. Saya pikir itu hari terakhir hidup saya. Tahu Bapak Ibu, saya beritahu, satu pun batu tidak pernah kena saya. Ya kalau boleh ngulang jangan lagi lah. Asli. Oh iyalah, satu kali teman saya lagi khotbah. Nggak taunya ada orang pakai cara-cara ilmu. Lempar-lempar apa. Dia itu biasanya pohon kelapa saja buahnya kalau dibeginikan, tas pecah. Itu kepala ayam dibegini, tas pecah. Di belakang, teman saya dibeginikan terus. Nggak kena apa-apa. Begitu datang, altar call. Supaya lebih dekat, dia beginikan teman saya. Tumpuk. Bertobat, kenal Tuhan, langsung dibaptis. Sekarang jadi penginjil. Saya doain satu orang, kasarnya minta ampun. Dia selingkuh lebih dari 200 orang. Dia tidak pernah takut sama siapapun. Satu truk orang dia hadapi. Ya saya tahu dia pakai ilmu. Di sebuah acara men's camp saya masih ingat. Altar call Pak. Wah kita tumpang tangan. Saya kan gak tahu siapapun. Dia bilang sama saya, satu-satunya orang yang berani pegang kepala saya. Cuman tukang cukur dan Rubin Ong. Pak ini orang kasar. Aduh istrinya kasihan dihajar kayak sasa. Tapi hari itu disentuh kuasa Tuhan. Orang tanya, how come? Kekuatan ini. Makanya saya beritahu, cuman kalau mau ketemu ini, Bapak Ibu harus rendah hati. Makanya kalau orang tatanya masih ego, tatanya masih sombong, sulit. Dan kalau orang ketemu kasih karunia, koneksinya tidak terbatas, kemampuannya tidak terbatas, hikmatnya tidak terbatas, anugerahnya tidak terbatas, kekuatan dari Tuhan tidak terbatas. Oh ya, satu kali saya masih ingat. Teman saya jadi translator. Orang China tinggal di Amerika. Zamannya Mao Zedong. Orang ini ditangkap tentara komunis karena nginjil. Seorang laki ditangkap 20 tahun penjara. Yang pacarnya perempuan ditangkap 1 tahun penjara. Itu penjara kapasitas cuma 25 orang. Masuk kira-kira 100 orang. WC cuma satu, air terbatas. Bayangkan, kotornya minta ampun. Asupan nutrisi kurang. Sampai dia seringkali jalan merangkak di lumpur untuk menjerit pada Tuhan. Dia bilang begini, tiap pagi, saya sebetulnya tiap malam, saya berniat untuk sangkal Tuhan. Karena tentara bilang, sangkal Tuhan. Kita bebaskan. Tahu nggak? Tapi dia bilang begini, tiap kali. Dia ada di the lowest condition as a human being. Di titik terendah. Tapi dia bilang begini, tiap pagi setiap kali matahari bersinar, selalu ada kekuatan yang membuat saya bisa tetap percaya pada Tuhan. 20 tahun Pak. Kita mendengar ini menangis. Itu harga kekristenan. Bapak Ibu tahu 20 tahun keluar, China berubah politiknya. Begitu keluar, pacarnya tungguin dia. 20 tahun tungguin. Dibebaskan setahun kan pacarnya. Mereka nggak tahu dapat fasilitas dari Tuhan. Tinggal di Amerika. Pelayanan sampai sekarang keliling dunia. Dia bilang begini, dari mana itu kekuatan? Saya cuma mau beritahu, yuk. Miliki keberanian untuk tetap rendah hati. Miliki keberanian untuk tetap sadar. I am nothing. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan. Are you confident enough to face the challenge
of the future. Jawabnya, yes, I am confident. God bless you all. Tuhan memberkati.